Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Di video ini teman-teman kita mau panen ubi jalar di lahan transmigrasi. Dan ubi jalar kali ini yang kita panen itu belum memuaskan karena kita belum tahu cara menanam dan belum tahu cara panennya teman-teman. Dan untuk ubi jalar ini masa panenannya sampai berapa bulan itu kita belum tahu ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman ubi jalarnya ini banyak yang rusak atau merekah gitu ya teman-teman, nggak mulus-mulus, banyak yang pecah-pecah gitu ya teman-teman. Dan rencananya hasil ubi jalar nanti akan kita bikin sesuatu, atau kalau ubi jalarnya itu jelek kemungkinan besar itu tidak laku untuk dijual. Laku hanya saja mungkin harganya sangat murah sekali, atau teman-teman ya kalau disuruh beli pasti nggak mau ya, karena seperti ini teman-teman ubi jalarnya banyak yang pecah-pecah dan ini pun hampir semuanya pecah-pecah teman-teman. Dan gimana caranya atau solusinya agar ubi jalar ini bisa layak jual gitu ya teman-teman, biar bisa menghasilkan cuan? Pasti teman-teman penasaran kan apa yang harus kita lakukan kalau kita punya panenan banyak dan kalau dijual itu mungkin kurang layak. Dan akhirnya teman-teman kali ini kita akan buat ubi jalar menjadi layak jual dengan cara akan kita buat ubi Mustafa teman-teman. Dan ini sebenarnya ubinya tuh besar-besar banget ya seperti ini. Nah, hari ini kita mau bikin ubi Mustafa. Pertama-tama di sini ubinya akan kita kupas dulu teman-teman. Sebenarnya biar lebih bersih ini ubinya harusnya dicuci dulu ya teman-teman, tapi karena sudah terlanjur saya kupas dan penyakit malas juga pun sudah timbul lagi ya, jadinya ya sudah ini terlambat, langsung aja kita kupasin semuanya. Jadi untuk mencucinya nanti setelah kita kupas-kupas ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya tuh sempat berpikir begini ya teman-teman, kalau kita punya panenan banyak dan hasilnya itu kurang memuaskan, kalau dikonsumsi sendiri terlalu banyak, kalau dibagi-bagikan semuanya kayaknya berlebihan juga ya teman-teman. Nah, di sini kita berpikir juga bagaimana cara yang tepat hasil panenan kita bisa dijadikan cuan. Kalau dijual kayak gini nggak bakalan laku karena penampilannya nggak menarik, jelek gitu ya teman-teman. Seandainya ada perbandingan ubi bagus dan ubi yang jelek seperti ini, kemungkinan teman-teman beli pasti ubi yang paling bagus dan kemungkinan besar ubi yang seperti ini tidak akan laku. Nah, solusi saya di sini akan membagikan tips atau solusi saya untuk menyulap barang yang jelek menjadi barang yang bagus atau menjadi layak jual. Nah, diantaranya di sini saya akan menjadikan ubi rambat ini menjadi ubi Mustafa ya teman-teman, atau bisa dijadikan keripik, tapi kali ini berbeda ya teman-teman. Saya kepikiran ubi Mustafa karena kemarin sempat saya bikin kentang Mustafa itu enak banget, dan kali ini saya mau bikin ubi Mustafa karena kebetulan ubinya banyak banget dan bisa dihasilkan cuan teman-teman. Nah, ini dia ubinya sudah kita kupas semuanya, jadi pecah-pecah seperti ini ya teman-teman. Untuk pengupasannya lumayan sulit ya, tingkat pengupasannya sulit dan juga sangat lama sekali. Nah, setelah kita kupas, kita cuci bersih, kali ini langsung kita potongin serutan kayak gini ya teman-teman. Jadi kita potong korek api, dan ini pakai ukuran yang paling besar di alat pemotong ini ya teman-teman. Saya pakai yang paling besar.
Nah, ini cocok banget dijadikan usaha ibu rumah tangga, teman-teman ya. Contohnya seperti saya sendiri ya. Jadi nanti kalau saya sudah punya hasil banyak, bisa dibikin seperti ini. Tapi kalau alatnya hanya seperti ini, kemungkinan untuk apa namanya produksinya lama ya, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat pemotong stik seperti ini lebih besar atau lebih canggih, boleh dong komen-komen ya. Jadi untuk produksi biar lebih cepat itu ya harus juga mendukung dari alatnya gitu ya, teman-teman. Penggorengnya, pokoknya semuanya harus mendukung. Jadi biar produksinya bisa banyak, juga bisa cepat, juga tenaganya nggak ngoyo gitu ya, teman-teman. Sebenarnya saya tuh pengen banget bikin usaha-usaha kayak gini, hanya saja saya itu orangnya gampang capean, teman-teman. Pokoknya gampang ngedrop. Ini habis bikin kayak gini, teman-teman, malah keesokan harinya nggak ngapa-ngapa. Nah, makanya itu, teman-teman, saya sebenarnya suka bikin makanan-makanan kayak gini, bikin kue-kue kayak gini. Sebenarnya ya pinter sih enggak, hanya saja bisa gitu ya, teman-teman. Tapi kalau saya sudah terjun kayak gini, saya cepet banget badannya ngedrop. Makanya itu saya kadang kepikiran gimana ya biar saya ini punya panenan bisa dijual, tapi bisa diolah menjadi harganya lebih tinggi dengan cara diolah seperti ini gitu ya, teman-teman. Cuman saya masih memikirkan kenapa sih saya tuh badannya gampang banget capean gitu ya, teman-teman. Gampang sedikit-dikit kayak langsung kayak ngedrop gitu ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, hasilnya stik yang sudah kita potong-potong, sudah sebagian ya selesai. Ini masih ada setengahnya lagi akan kita selesaikan. Dan untuk pemotongannya sebenarnya kali ini tidak terlalu lama ya, karena saya masih semangat jadi lebih cepat. Nah, ini dia, teman-teman, jadi ubinya memang harus direndam, karena kalau nggak direndam kayak gini dia tuh gampang hitam gitu ya, teman-teman. Jadi setelah direndam kayak gini kita cuci sampai sudah cukup keset gitu ya, teman-teman, nggak terlalu bergetah, jadi nantinya tuh kalau digoreng nggak hitam. Nah, ini dia sudah saya cuci dan sudah saya tiriskan. Dan untuk tips kali ini yang saya pakai biar ubi mustofanya ini lebih renyah. Jadi di sini saya merendamnya pakai air kapur sirih gitu ya, teman-teman, biar lebih renyah aja. Dan ini, teman-teman, ubi mustofanya sudah saya goreng, tapi tadi nggak sempet kerikot karena saya beneran capek banget, teman-teman. Mau ngambil HP aja males banget. Tapi kayaknya sayang sekali kalau nggak saya record gitu ya buat dokumentasi gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat bumbunya, tapi kali ini tidak saya keluarkan komposisinya ya, karena saya singkat waktunya. Ya, biasalah, teman-teman, kalau badannya lagi capek-capek gitu, males banget rasanya. Tapi kadang sayang sekali kalau nggak didokumentasikan gitu ya, teman-teman. Dan untuk ini kentang Mustafa, ubi Mustafanya saya kasih kacang tanah ya. Jadi hampir mirip banget rasanya kayak ubi Mustafa, dan untuk bumbunya ini rasanya beneran mantul banget ya, teman-teman. Mungkin kalau dijual ini insya Allah laku banget ya, teman-teman. Saya saja, suami dan anak-anak itu selalu ketagihan. Dan kalau mereka berdua itu selalu ketagihan, otomatis makanan saya ini insya Allah sudah enak ya, teman-teman. Karena mulut-mulut mereka itu atau bocil-bocil saya ini, bocil dan Pak suami itu, Pak Joko itu, makannya tuh pilih-pilih. Kalau nggak enak ya udah nggak mau dimakan gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sebenarnya kalau kita punya partner untuk bekerja seperti ini sebenarnya bisa ya, hanya saja belum siap atau belum teman-teman. Belum siap aja. Mungkin kalau sudah siap insya Allah kita action ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, setelah kita bumbuin ini tetap renyah dan rasanya gurih dan juga aromanya harum semerbak ya, teman-teman. Nah, setelah dingin bisa langsung kita kemas. Jadi untuk awet tahan lama wajib banget ini didinginkan, maksudnya tuh biarkan suhu ruang, jangan sampai masih hangat atau panas. Jadi sampai benar-benar suhu ruang gitu ya, teman-teman. Jadi langsung kita packing seperti ini nantinya akan tahan lama. Jadi sebenarnya saya sudah pernah jualan-jualan kayak gini ya, teman-teman, dulu, tapi dan karena saya itu punya riwayat memang fisik kurang
apa ya, fisiknya lemah gitu ya teman-teman, jadi tidak saya teruskan. Nah ini dia setelah kita packing dengan standing post, ini semakin menarik, apalagi kalau ada labelnya pasti tambah menarik ya teman-teman. Wajib banget teman-teman cobain di rumah, dan apabila teman-teman punya saran boleh banget komen-komen di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ini ubi mustofanya beneran renyah banget. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.